Angin kencang terjang sejumlah wilayah, warga pun ketakutan. Penyelamatan korban minibus terjun ke laut berlangsung dramatis. Jangan mundur! Gunakan petasan dan senjata tajam, dua kelompok remaja tawuran. Bebas dari pidana, Nikita Mirzani histeris dan sujud syukur. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Jumat 30 Desember 2022. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di pagi hari ini pemirsa. Atap rumah warga dan kawasan wisata pemandian Pancoran di Banyuwangi, Jawa Timur rusak usai angin kencang menerjang wilayah ini. Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, 2 rumah warga rusak parah tertimpa batang pohon yang patah usai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Lebak. Akibatnya, 2 rumah warga di Kampung Kadu Jami rusak parah usai tertimpa batang pohon yang patah. Selain merusak rumah warga, patahnya batang pohon juga merusak kabel aliran listrik sehingga membuat aliran listrik di wilayah ini padam. Pemilik rumah yang pada saat kejadian sedang memperbaiki atap yang bocor langsung berlari menyelamatkan diri saat mendengar batang pohon besar yang patah. Awas, puting beliung. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, pengunjung tempat wisata panik saat angin puting beliung menerjang kawasan wisata di Dusun Pancoran, Kecamatan Rogo Jampi. Warga yang didominasi anak-anak berusaha menyelamatkan diri dan mencari tempat aman untuk berlindung. Akibat peristiwa ini, atap bangunan di kawasan wisata roboh. Angin puting beliung juga menerjang desa Karangbendo. Selain merobohkan 2 atap rumah warga, terjangan angin juga membuat 7 pohon tumbang hingga menutup akses jalan. Tim reaksi cepat BPBD Banyuwangi dan Kepolisian Polsek Rogo Jampi langsung mengevakuasi pohon tumbang agar tak mengganggu arus lalu lintas. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ada 2 desa, Desa Rogo Jampi dan Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jampi. Untuk dusunnya sementara yang kami dapat informasi ada 5 dusun, mulai dari Lugonto, Dusun Rogo Jampi Utara, Pancoran, Kerajaan, dan Karanganyar. Terjangan angin kencang juga turut merusak 2 rumah warga di Dusun Persak, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Angin kencang terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini sejak pagi hari. Para korban memilih mengungsi ke rumah tetangga untuk sementara karena masih khawatir muncul angin kencang susulan. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, berkecepatan tinggi sebuah mobil hilang kendali hingga menabrak mobil lain serta 3 motor di Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di Sumatera Utara, minibus bermuatan wisatawan terjebur ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan. Penyelamatan pun berlangsung dramatis. Petugas gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut bersama warga berupaya menyelamatkan pengemudi dan seorang penumpang mobil minibus yang terjun ke perairan Asahan Kamis petang. Mobil nahas bermuatan 6 orang termasuk diantaranya sopir alami kecelakaan tunggal. 4 orang berhasil keluar sesaat mobil terjun ke laut. Namun supir serta seorang lainnya terjebak di dalam kabin. Tim gabungan berhasil menyelamatkan kedua korban pada Kamis malam. Mobil pengangkut keluarga ini tengah berwisata di tepi dermaga. Saat mereka akan pulang, pengemudi diduga hilang kendali hingga mobil pun terjebur ke laut.
Jadi korbannya itu sebenarnya satu keluarga itu ada 6, cuman yang mutar mobil itu adalah 1 orang. Nah, jadi 1 orang pada saat itu dia mungkin karena terlalu ramai kendaraan, jadi mungkin ada kegugupan sedikit di dalam dirinya, jadi gas itu langsung tertekan. Sementara di ibu kota, kendaraan SUV rusak parah di bagian depan usai terlibat kecelakaan beruntun dengan mobil minibus dan 3 unit sepeda motor yang juga rusak di Jalan Kebon Jeruk Raya, Jakarta Barat, Kamis malam. Para pengendara sepeda motor pun luka-luka dan 1 diantaranya patah tulang dan langsung jalani perawatan rumah sakit. Diduga mobil SUV hilang kendali saat melaju kencang menjadi pemicu kecelakaan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Diduga mengalami patah as roda saat akan masuk ke kapal Roro, sebuah truk tercebur ke laut di Pelabuhan Merak, Banten. Cuaca buruk memaksa PT ASDP kembali menutup sementara penyeberangan Selat Sunda. Truk pengangkut semen ini tercebur ke laut usai mengalami pecah ban hingga patah as roda kala berupaya masuk ke dalam kapal Roro di dermaga Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu malam. Petugas ASDP dan sopir berupaya menarik truk yang tercebur namun mengalami kesulitan karena cuaca buruk yang melanda kawasan pelabuhan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu karena sopir truk sudah terlebih dulu keluar dari ruang kemudi. Sementara itu, PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan Indonesia ASDP Ferry Cabang Merak kembali menutup sementara penyeberangan kapal Roro menuju Pelabuhan Bakauheni imbas dari cuaca buruk. Karena posisi gelombang saat ini sudah mencapai 1,5 sampai 2 meter dan posisi kecepatan angin itu sudah mencapai 15 sampai 30 knot. Ini sangat rawan untuk pelayaran. Dan kami nanti akan menunggu cuaca membaik akan dibuka kembali. Masyarakat diimbau lebih bijak dalam melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa penyeberangan kapal mengingat kondisi gelombang di perairan Selat Sunda masih tinggi. Ariel Maranos melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Seorang petugas keamanan perusahaan di Cilegon, Banten harus berurusan dengan polisi lantaran ulahnya menyebarkan video simulasi bencana. Hal itu harus menjadi pelajaran untuk semua kalangan agar tidak menyebarkan informasi apapun yang meresahkan masyarakat. Air laut sudah mulai naik. Waspada untuk warga Cilegon. Beredarnya rekaman video simulasi penanganan bencana ini meresahkan dan membuat panik warga serta karyawan sebuah perusahaan di Kota Cilegon, Banten. Dengan video berisikan seruan air laut sudah mulai naik ke permukaan diiringi suara sirine, harus menjadi bahan pelajaran bagi semua masyarakat agar tak sembarangan atau bertindak gegabah. So he took a video and sent to other guys. You posting where? My Facebook. Petugas Polres Kota Cilegon sudah memastikan air laut tidak ada yang naik ke daratan di wilayah pesisir pantai. Polisi juga mendatangi pabrik tersebut untuk memintai keterangan seorang petugas keamanan perekam video ini. Bahwa sirene yang dibunyikan oleh PT Lotte Chemical bahwa itu bukan sirene tentang terkait adanya bencana tsunami, ya. Kami masih menyelidiki terkait dengan itu. Untuk situasi terkini ya. Meski menyesali perbuatannya, petugas Satpam ini harus berurusan dengan polisi. Ia pun menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Cilegon, Banten. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon, Banten. Diguyur hujan deras, tebing menuju kawasan wisata Gunung Bromo longsor. Sementara di Kabupaten Ciamis, lintasan lari yang baru selesai dibangun ambrol diduga akibat tergerus air sungai. Beginilah kondisi jogging track atau lintasan lari di bantaran sungai Cileur Ciamis yang ambrol. Lintasan sepanjang 10 meter itu rusak diduga akibat tergerus sungai. Sebelum kejadian, warga sempat mendengar suara keras dari arah sungai. Warga khawatir atas kondisi tersebut, pasalnya lintasan lari yang baru selesai dibangun Oktober lalu kini sudah tak bisa digunakan. Proyek penataan kawasan kumuh di perkotaan yang menghabiskan anggaran senilai 13 miliar rupiah itu pun belum diresmikan. Diperhatikan anak-anak kan suka manja
itu lebih teliti, lebih kuat gitu. Jangan asal-asalan. Gitu. Kan kelihatannya dari dalam tuh nggak ada apa-apanya. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah tebing di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo longsor. Diduga, peristiwa terjadi akibat curah hujan yang tinggi hingga tepi jalan terbawa tanah longsor ke jurang dengan ketinggian 20 meter. Diketahui, tepi jalan tersebut baru saja dilakukan perbaikan. Baru ini, Pak ya? Iya. Baru. Yang ini lama, pelengsengan lama, yang itu baru. Oh, yang itu baru. Material longsoran hampir menutup sebagian jalan hingga proses evakuasi harus mengerahkan alat berat. Kini, kendaraan sudah dapat kembali melintas menuju kawasan wisata Gunung Bromo. Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mengimbau warga untuk memperhatikan perakiraan cuaca jelang libur tahun baru agar terhindar dari ancaman bahaya longsor. Tim Liputan melaporkan. Akibat tanah longsor, sebuah batu besar meluncur dan menghantam rumah warga di Pacitan, Jawa Timur. Sementara di ibu kota, rumah seorang warga retak-retak menyusul longsor turap Kali Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Sejumlah petugas PPSU langsung memeriksa kerusakan rumah milik seorang warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Selain itu, petugas juga berupaya menyelamatkan barang-barang dan perabotan ke tempat yang lebih aman. Tembok rumah retak-retak akibat longsor turap kali di Jalan Ralin Cilangkap menyusul hujan deras sepanjang Rabu malam. Kerusakan paling parah terjadi pada bagian tembok dapur, lantai, dan bagian belakang rumah. Para penghuni masih bertahan di rumahnya dan belum ada rencana untuk mengungsi ke tempat lain. Itu tembok retak, saya pikir kenapa ini retak. Terus kemarin hujan satu harian kan, nah malamnya baru pas jam 2, saya lagi tidur. Wah, kaget saya kan bangun. Ambil senter, wah rubuh itu. Sejumlah warga ini berusaha untuk membenahi dan membersihkan reruntuhan bangunan rumah di kawasan Kuaron, Pacitan, Jawa Timur. Rumah berpenghuni wanita berusia 75 tahun ini sebagian temboknya hancur akibat batu besar menghantamnya. Saat kejadian, tebing 10 meter longsor dan membuat batu besar menggelinding hingga menimpa rumah tersebut. Diduga tebing tak kuat menahan derasnya air akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Kuaron. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi potensi banjirop terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Di Semarang, Jawa Tengah, banjirop bahkan telah menerjang kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Kawasan pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis pagi kembali diterjang banjirop. Air dengan ketinggian 30-50 cm ini menggenang di jalan menuju pelabuhan dan di depan pintu masuk kawasan pabrik pelabuhan. Imbasnya para pekerja harus menerjang banjir agar bisa menuju tempat kerja. Para pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas pun banyak yang mengalami mogok karena mati mesin. Sejak tadi malam jam 12 ya. Malam ya. Sampai pagi ini belum surut. Sampai pagi ini belum surut karena apa? Pompa yang di Pelindo rusak. Sementara itu, BMKG juga memprediksi akan adanya potensi banjirop di beberapa wilayah pesisir di Indonesia. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap siaga, mengingat kondisi ini akan mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir. Yaitu aktifnya monsun Asia. Monsun itu artinya angin. Angin yang berasal dari benua Asia yang membawa uap-uap air karena melewati Samudra Pasifik sebelum masuk ke wilayah Indonesia, sehingga membawa uap-uap air yang mendatangkan atau menjadikan musim hujan. Kita deteksi berpotensi meningkatkan kecepatan angin, terjadi peningkatan kecepatan angin dan curah hujan. Dampak cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air membuat kawasan wisata Pantai Ancol yang sedang dalam momen libur Natal dan Tahun Baru sepi pengunjung. Dalam 3 hari terakhir, jumlah pengunjung di Pantai Ancol terus mengalami penurunan. Disinyalir peringatan dini tentang cuaca ekstrim dari BMKG jadi salah satu penyebabnya. Tim Liputan melaporkan.
Permukiman warga di Kabupaten Lebak, Banten terendam banjir usai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah ini. Sementara di Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, banjir besar di sungai memutus akses jalan penghubung di 2 kecamatan. Jalan perbatasan Ababi Budakeleng putus total karena banjir yang cukup besar. Untuk akses jalan masyarakat tidak bisa dilalui. Warga desa Ababi, Karangasem, Bali merekam detik-detik saat banjir dari luapan sungai Tukat Bah Api Bebandem menerjang dan menghanyutkan sebagian badan jalan yang menghubungkan desa Ababi, Kecamatan Abang dengan desa Budakeling, Kecamatan Bebandem. Akibatnya, akses jalan penghubung 2 desa ini tak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Sementara kendaraan roda 2 masih bisa melintas melalui sisi badan jalan. Selain memutus akses jalan, banjir luapan sungai ini juga merusak bangunan warga yang berada di bantaran sungai. Bagian dalam bangunan dipenuhi lumpur bercampur pasir dan batu. Sementara di Desa Kolelet Wetan, Kabupaten Lebak, banjir akibat meluapnya Sungai Ciujung usai hujan dengan intensitas tinggi turut merendam area permukiman dan pertanian warga dengan ketinggian mencapai 50 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi dan mengevakuasi perabotan mereka karena ketinggian air diprediksi akan kembali bertambah lantaran hujan yang masih terjadi. Tetap waspada, tetap untuk siap-siap untuk menghadapi himbauan-himbauan yang mudah-mudahan bisa dipatuhi himbauan dari Tagana, dari aparat-aparat terkait untuk kepentingan kewaspadaan. Petugas BPBD Kabupaten Lebak dan sejumlah relawan sedang melakukan monitoring dan pendataan, serta mempersiapkan sejumlah logistik kedaruratan untuk didistribusikan. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Kapolda Sulawesi Selatan dan Pangdam 14 Hasanuddin Makassar meninjau lokasi banjir di Kecamatan Manggala sekaligus memberikan bantuan sembako untuk meringankan beban ratusan korban banjir. Kunjungan tersebut juga wujud sinergi kedua institusi dalam membantu kegiatan kemanusiaan. Dengan menggunakan perahu karet, Kapolda Sulawesi Selatan dan seluruh jajarannya mengitari lokasi banjir di Blok 10 Perumnas Antang, Kecamatan Manggala. Setelah sampai di lokasi banjir, sejumlah anggota TNI diantaranya Pangdam 14 Hasanuddin Makassar ikut menyambut kedatangan Kapolda Sulawesi Selatan bersama jajarannya. Dalam kunjungan tersebut, kedua institusi memberikan bantuan kepada korban banjir Manggala sebagai bentuk solidaritas dan sinergitas TNI Polri dalam membantu korban terdampak banjir. Dampak dari yang sebelumnya memang sudah kita perkirakan, BMKG juga sudah terus mengingatkan bahwa Sulawesi Selatan ini termasuk salah satu daerah yang rawan akan bencana terkait dengan cuaca ekstrim. Tidak bisa kita hindari, tapi nanti ke depan harapannya akan kita rapatkan dengan pihak pemerintahan daerah, provinsi, bagaimana untuk mengatasi bencana ini, apakah salur sebagainya, ini mari kita bicarakan format pagi ke depannya. Akibat cuaca ekstrim, terjadi bencana banjir dan tanah longsor. TNI, Polri, serta Pemda Makassar telah mengerahkan anggotanya untuk memberikan pelayanan kemanusiaan. Bantuan makanan, selimut, dan obat-obatan telah diberikan kepada warga terdampak bencana. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir yang menerjang permukiman di Kupang, NTT menyisakan sampah dan sejumlah kerusakan, baik rumah warga hingga sarana umum. Sementara bencana serupa juga menerjang kawasan lainnya di Maurole, ND dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1 meter merupakan luapan kali Lewodero yang berada di kawasan Maurole, Kabupaten ND. Banjir selain merusak sarana umum dan rumah warga serta perabotannya, juga membuat mati hewan ternak mereka. Sampai saat ini warga belum bisa menempati rumahnya hingga genangan air surut. Banjir bandang Sungai Siumate Fatuelu Barat Kupang juga menyisakan kerusakan pada sejumlah rumah warga dan sarana umum. Banjir juga menyisakan sampah berupa puing-puing kayu yang menumpuk di sepanjang bibir jalan dan depan rumah warga. BPBD memastikan sedikitnya 5 desa terdampak bencana yang terjadi pada hari Rabu itu.
Pemirsa, jeep wisata di kawasan lereng Gunung Merapi terjebak dan terbawa arus banjir lahar dingin Merapi. Mobil serbaguna itu tenggelam setelah sebelumnya sempat mengapung di aliran banjir lahar dingin. Inilah rekaman video amatir saat jeep wisata di lereng Gunung Merapi, Kelurahan Hargowinangun, Sleman, Yogyakarta, terjebak kemudian tenggelam setelah banjir lahar dingin datang dari hulu sungai Kamis sore. Peristiwa berawal saat jeep wisata sedang melintas di kubangan Kali Kuning yang terlihat dangkal. Tiba-tiba, mobil serbaguna itu mengalami kerusakan di bagian mesin, sehingga berhenti di kubangan air tersebut. Saat pengemudi jeep sekaligus pemandu wisata memperbaiki mesin, tiba-tiba banjir datang. Diduga, di hulu sungai terjadi hujan deras. Beruntung, wisatawan penumpang jeep bersama sang pengemudi berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Pas kejadian itu jeep ini macet di towing itu kebetulan nggak mampu juga seringnya, tiba-tiba ada banjir. Nah otomatis jeepnya ditinggal, pemandunya ataupun drivernya itu sudah mengamankan dengan sendirinya. Masyarakat yang berada di lokasi berusaha mengevakuasi jeep yang tenggelam. Derasnya arus lahar dingin membuat usaha mereka gagal. Meski sempat kesulitan, namun petugas gabungan dibantu warga akhirnya berhasil mengevakuasi jeep wisata yang terjebak di aliran Sungai Kuning. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Akibat cuaca buruk, puluhan penumpang tertahan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Agar kondisi tetap fit, sejumlah penumpang mendapatkan perawatan medis dari petugas kesehatan karena mulai mengalami sakit. Sekitar 99 penumpang masih tertahan di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur karena kondisi cuaca buruk. Mereka belum bisa berangkat ke kawasan kepulauan di Sumeneb hingga terpaksa menginap di ruang pembelian tiket selama 1 minggu. Penumpang diprediksi akan bertahan di pelabuhan hingga cuaca kembali normal. Kapan katanya berangkat ini? Tanggal 2 katanya sih ya. Sampean sudah berapa hari di sini? Sudah 1 mingguan. Karena sudah berhari-hari tertahan di pelabuhan, para penumpang mulai dicek kondisi kesehatannya oleh tim medis. Petugas memberikan obat-obatan kepada penumpang yang mengalami sakit ringan seperti batuk dan demam. Ada beberapa yang memang kondisinya karena cuaca dan mereka sudah beberapa hari di sini, kemudian cuaca dingin juga, ada beberapa yang terindikasi kena penyakit, ada yang sakit, ada yang panas, kemudian masuk angin, kemudian ada yang flu, terutama adalah anak-anak. Petugas gabungan secepatnya berencana memberikan bantuan mulai dari selimut, kasur, dan sejumlah barang lainnya agar penumpang merasa nyaman berada di ruangan pembelian tiket. Patrozi melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Tawuran antar dua kelompok remaja dengan petasan dan senjata tajam terjadi di Depok, Jawa Barat. Warga sekitar yang mengetahui kejadian ini tak berani memisahkan karena takut jadi korban salah sasaran. Jangan mundur! Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan saat kedua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan petasan dan senjata tajam di Jalan Raya Muhtar, Depok, Jawa Barat. Meski tawuran itu berlangsung cukup lama, namun tak ada satupun petugas dari kepolisian yang datang ke lokasi untuk membubarkan aksi kedua kelompok tersebut. Warga sekitar hingga pengendara yang melintas yang mengetahui kejadian ini juga tak berani membubarkan puluhan remaja tersebut. Mereka khawatir dan takut menjadi korban salah sasaran. Mencekam soalnya diiringi dengan suara itu petasan, dari perang petasan dulu, petasan sama teriak sama itu tawa sulit tuh sambil hancur-hancur gitu. Gitu nanti dah narik sana, ke sana gitu. Maju mundur, nanti nyerang, nanti mundur gitu. Belum diketahui penyebab pasti pertikaian ini. Aparat kepolisian juga tengah menyelidiki dan menelusuri asal dari kedua kelompok tersebut. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten menyatakan artis Nikita Mirzani bebas dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Mendengar putusan hakim, Nikita langsung sujud syukur dan menangis histeris.
Nikita Mirzani langsung bersujud di lantai ruang sidang Pengadilan Negeri Serang Kamis siang. Begitu hakim menyatakan ia bebas dari tahanan. Namun Nikita tak kunjung bangkit dari sujud syukurnya. Hanya suara tangisnya yang kian keras. Hingga tim kuasa hukum dan petugas pengadilan harus membantunya bangkit. Setelah Nikita Mirzani mulai tenang, majelis hakim melanjutkan sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra tersebut. Tangis bahagia pecah begitu sidang kasus tersebut resmi ditutup. Nikita ditahan setelah dilaporkan Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik dan fitnah lewat media sosial. Namun Dito yang sedianya dihadirkan pihak jaksa penuntut umum sebagai saksi tidak pernah hadir dalam sidang hingga 4 kali berturut-turut. Pertimbangan memang Dito telah melecehkan lembaga peradilan maupun lembaga adiaksa, sehingga majelis hakim mengambil keputusan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Pasca dinyatakan bebas murni, akhirnya Nikita Mirzani keluar dari rumah tahanan kelas 2B Serang. Niki senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan anak-anaknya setelah berpisah selama hampir 3 bulan. Aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya. Yang aku tahu cuma mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Kita faktanya malah dibebaskan. Jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Cuma bersyukur aja. Sebelumnya, artis sensasional Nikita Mirzani terjerat kasus pencemaran nama baik yang membuatnya harus ditahan di penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Di informasi lainnya, seorang lansia tewas di tangan perampok yang menyatroni rumahnya di Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis malam. Jasad korban ditemukan anaknya di kolong tempat tidur. Warga Kelurahan Kedopok, Kota Probolinggo digegerkan dengan aksi perampokan yang menewaskan seorang lansia. Korban bernama Ayah Sumarto, 72 tahun, ditemukan tewas di kolong tempat tidur oleh anaknya. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Petugas juga menggelar olah TKP dan mengidentifikasi sejumlah sidik jari para pelaku. Aksi perampokan diketahui saat anak dan cucu korban datang berkunjung ke rumahnya. Anak korban yang melihat pintu rumah terbuka dan sepeda motor raib curiga dan langsung mencari keberadaan ibunya yang tinggal seorang diri. Benar saja, korban ditemukan sudah tak bernyawa di kolong tempat tidur. Dari keterangan saksi hasil TKP sementara bahwa memang ada yang hilang barang di atas sepeda motor dan uang. Ini masih kita dalami menurut keterangan para saksi. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo oleh keluarganya. Dari hasil pemeriksaan tim medis dan Inafis, diduga korban dibunuh dengan cara dicekik, lantaran ditemukan bekas luka cekik di lehernya. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana 6 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis siang terbakar. Awal api diduga dari rumah yang memproduksi kerupuk. Api yang berkobar hebat membuat warga sekitar panik. Warga pun berlarian untuk membantu memadamkan kebakaran di permukiman di Jalan Raja Wali Dalam, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kamis siang. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merembet ke bangunan lain. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama sekitar 1 jam. Namun 6 rumah hangus. Dari penjual keripik, Pak. Penjual keripik ya? Ya? Pas lagi goreng atau gimana itu, Pak? Pas lagi menggoreng. Ada penjual dan ada pembeli di situ? Enggak ada, dia kan di sini, dia industri. Oh, industri? Ya. Jadi hari-hari goreng keripik ya? Ya. Oke. Pak, pada saat itu ada penghuninya pada saat kebakar gimana di dalam rumah? Ada karyawannya juga. Sementara 6 rumah. 6 rumah ya? Ya. Jadi dugaan sementara api berasal dari pabrik keripik ya? Warga yang menjadi korban kebakaran kini hanya bisa pasrah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.
Polisi olah TKP kasus ibu dan anak tewas disiram air keras. Fokus Pagi akan kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi rumah kontrakan korban di Cengkareng, Jakarta Barat guna mengungkap kasus penyiraman air keras yang menewaskan seorang ibu rumah tangga dan anaknya. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sejumlah petugas dari tim Puslap 4 Polda Metro Jaya mendatangi rumah kontrakan korban ibu dan anak yang tewas disiram air keras di Gang Angkasa, Jalan Kapuk, Rawa Gabus, Cengkareng, Jakarta Barat untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari dalam rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan korban, polisi menyita 1 jerigen dan puluhan botol berisi cairan kimia, bahan pembuat pembersih besi karat, lantai, dan toilet. 1 jerigen, yang barang itunya 1 jerigen, yang itu 2 botol bekas ngeguyur si korban, yang di luar ada banyak botol-botol yang lebih 20-an lebih dari 20, ada 50-an. Jadi memang dipastikan itu cairan untuk bikin bahan kimia untuk bikin itu ya Bu? Iya, bahannya itu ya belum dicampur. Bahan untuk pembersih yang karat-karat. Hingga kini petugas kepolisian masih memburu pelaku bernama Rizal alias Ahmad yang kabur usai kejadian. Ia telah menyiramkan air keras kepada istri dan anaknya hingga kedua korban tewas. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Berdalih tersinggung karena dituduh berselingkuh dengan menantunya, seorang wanita di Samarinda, Kalimantan Timur nekat menghabisi suaminya. Korban dipukuli hingga tewas saat tengah tidur. Rumah di Jalan Ekonomi Loa Buah, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis siang diberi garis polisi setelah sang penghuni rumah tewas dibunuh istrinya sendiri. Peristiwa berdarah itu berawal dari cekcok antara suami istri tersebut. Korban menuduh istrinya berselingkuh dengan menantu mereka. Karena emosi, pria itu mengancam akan menghabisi sang istri jika tidak mau mengakui perselingkuhannya yang diduga sudah berlangsung selama setahun. Takut pada ancaman itu, tersangka pun nekat. Ia memukuli kepala suaminya hingga tewas dengan alat penumbuk beras saat korban masih tidur. Terjadi cekcok itu sekitar jam 2 lewat, itu si suami tidur. Tapi si istrinya belum tidur, masih cuma dia mungkin merasa terancam atau sebagainya. Setelah kurang lebih bilangin jam 4 lewat, itu punya pikiran atau terjadilah pembunuhan tadi, dipukul dalam keadaan tidur. Dalam tempo tak lama setelah korban dibunuh, polisi menangkap wanita tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka memukuli korban di bagian wajahnya lantaran tersinggung dengan ucapan suaminya. Karena mungkin ketersinggungan maupun ada perasaan sakit hati dan lain-lain, kemudian dilakukan pemukulan oleh tersangka ini kepada korban. Dari bukti yang didapat penyidik, tersangka terancam pidana penjara seumur hidup karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Berdalih menaruh dendam, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur menikam adik sepupunya. Korban diserang dengan pisau saat tengah beristirahat di tempat kerjanya di sebuah rumah makan. Polisi meringkus pria warga desa Ngompro, Ngawi, Jawa Timur, Kamis siang karena diduga menikam adik sepupunya. Dari tangannya disita sebilah pisau yang digunakan untuk menyerang korban. Peristiwa terjadi di tempat kerja mereka di sebuah rumah makan di Jalan Raya Ring Road, Desa Beran, Ngawi, Jawa Timur. Tersangka yang dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras tiba-tiba mendatangi korban dan menyerang dengan senjata tajam. Akibatnya, pemuda itu terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Widodo Ngawi. Sementara, tersangka yang sempat kabur akhirnya dapat dibekuk polisi di tempat persembunyiannya. Kemudian dari hasil laporan tersebut kami lakukan penyelidikan lebih dalam dan kami telah mengamankan diduga pelaku
yang melakukan penganiayaan tersebut. Sejauh ini dari hasil penyelidikan kami diketahui karena ada unsur dendam. Kendati tersangka berdalih penikaman itu karena dendam, namun untuk mengungkap motif sebenarnya, polisi masih memeriksa pria tersebut. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. 4 orang pria bersenjata tajam merampok sebuah minimarket yang berada di Tangerang, Banten. Uang sebesar 25 juta rupiah dibawa kabur pelaku, sementara karyawan minimarket disekap di bagian gudang. Ini pelaku satu. Oh, itu. Katanya sih mau top up dulu, katanya nggak bisa langsung didorong dia. Kamera pengawas CCTV merekam perampokan yang terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu malam. Dengan menodongkan senjata tajam, para perampok kemudian menggiring 3 orang karyawan ke bagian belakang minimarket untuk menunjukkan keberadaan berangkas uang. Para pelaku yang berjumlah 4 orang ini beraksi pada malam hari saat kondisi minimarket sepi dan turun hujan. Uang sebesar 25 juta rupiah dibawa kabur pelaku, sementara 3 karyawan disekap di bagian gudang. Pas hasil mau melakukan transaksi, dia langsung ditodong. Terus pelaku yang kedua masuk, dia bawa sajam kan. Yang ketiga dan keempat udah langsung ngebekap yang itu. Si yang penjaga toko langsung dibekap, udah langsung dilakuin aksinya. Prosesnya cepat sih, cuma sampai 3 atau 4 menitan udah selesai. Berbekal rekaman CCTV, unit Reskrim Polsek Cisoka dan Satreskrim Polresta Tangerang hingga saat ini masih melakukan penyelidikan kasus perampokan minimarket tersebut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, polisi menggerebek kediaman pelaku pencurian sebuah toko di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tak terima ditangkap, pelaku menangis histeris. Tak bersikap kooperatif, polisi terpaksa mendobrak kediaman pelaku pencurian di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu dini hari. Pelaku kedapatan bersembunyi di dapur. Tak terima ditangkap, pria berusia 17 tahun ini histeris saat akan diamankan petugas dari kediamannya. Dari hasil pengembangan, polisi juga berhasil menangkap 1 pelaku lain, pria berinisial TK. Selanjutnya, polisi mendatangi ke tempat penjualan hasil kejahatannya. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya ponsel, tabung gas, kompor gas, kipas angin, dan lainnya. Pelapor, baik itu korban, sudah banyak melaporkan kepada Satreskrim Polres Pangkal Pinang sehingga kami melakukan rangkaian penyelidikan. Dan alhamdulillah dari rangkaian penyelidikan kami menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk mengarah pada pelaku dan kami melakukan penangkapan. Rekaman kamera pengawas CCTV di toko yang menjadi lokasi pencurian di Jalan Lintas Timur Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjadi bukti polisi untuk meringkus keduanya. Nampak, kedua pelaku mengacak-acak toko untuk menggasak sejumlah barang. Atas perbuatannya, kedua pemuda itu terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ada Agus melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Aksi komplotan bajing loncat di kawasan Koja, Jakarta Utara terekam video warga. Pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 3 orang itu menggasak material besi dari truk yang melintas. Aksi sejumlah pria yang menggasak material besi dari sebuah truk yang melintas di kawasan Simpang 5 Semper, Koja, Jakarta Utara ini terekam video warga. Komplotan bajing loncat itu tampak berbagi peran. 3 orang naik ke atas truk untuk selanjutnya sejumlah barang hasil curian diestafet kepada pelaku lainnya. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 3 orang. Diketahui aksi kejahatan yang jarang terjadi di kawasan tersebut diduga pelakunya bukan warga sekitar. Kan berjidol turunnya saja udah ribut, kadang-kadang kabur. Warga sini bukan? Bukan warga sini ya Pak? Oh gitu. Warga berharap pelaku segera diringkus agar tak meresahkan warga maupun pengendara yang melintas. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Kawanan maling pembobol sekolah dan toko di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil ditangkap warga saat tengah beraksi. Warga geram dengan aksi para pelaku yang sudah mencuri laptop dan sejumlah uang dari 3 sekolah. Video amatir merekam detik-detik saat warga berhasil menangkap kawanan maling sekolah dan toko yang tengah beraksi di Desa Margomulyo, Kabupaten Tuban. Pencuri yang masih di bawah umur ini dijebak warga saat beraksi. Saat para pelaku berada di dalam toko incarannya,
Warga langsung menutup rolling door toko tersebut dari luar. Warga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Para pelaku mengaku sudah melakukan pencurian di 3 sekolah. Para pelaku akan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Untuk barang bukti yang diamankan adalah 2 unit sepeda motor tanpa plat nomor Honda Supra, kemudian 1 buah laptop Acer, kemudian 1 buah laptop Axio, kemudian 1 buah router WiFi, kemudian 2 buah tang sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan. Seorang pria di Ciamis, Jawa Barat ditahan polisi karena diduga mencabuli anak tirinya berkali-kali. Aksi bejatnya terungkap saat ibu kandung korban mendapati putrinya hamil. Satreskrim Polres Ciamis menangkap seorang pria berusia 49 tahun, warga Sukamati, Ciamis, Jawa Barat karena diduga mencabuli putri tirinya. Tersangka dilaporkan ke polisi oleh istrinya yang merupakan ibu kandung korban. Dalam melakukan aksinya, tersangka menjanjikan akan memberikan uang jajan lebih banyak. Pria itu berulang kali mencabuli korban sejak bulan Juli 2022 hingga bulan Desember 2022. Akibatnya, remaja wanita yang duduk di kelas 1 SMP itu hamil dan tidak mau pergi ke sekolah. Ketahuannya karena pada bulan Desember, si ibu curiga kenapa anak ini tidak datang bulan. Setelah ditanya, ternyata cerita dari bulan Juli sampai Desember digauli oleh bapak tirinya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman sanksinya 15 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis, Jawa Barat. Diduga hilang kendali, seorang pengendara sepeda motor tewas terlindas truk tangki di Koja, Jakarta Utara. Sebelum terlindas, korban menabrak trotoar hingga terjatuh. Petugas mengevakuasi jenazah pesepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara. Korban tewas dengan luka parah di bagian tubuhnya. Selain itu, sepeda motornya juga rusak berat. Kecelakaan berawal ketika korban melaju dari arah Tanjung Priok menuju Kelapa Gading. Diduga hilang kendali saat di lokasi kecelakaan, tiba-tiba menabrak trotoar dan terjatuh lalu terlindas truk tangki yang melaju di belakangnya. Pemirsa, sebuah angkot hangus terbakar, sopir mengalami luka bakar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Diduga tidak terima ditegur karena rumah berantakan, seorang nenek di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dibanting oleh istri dari cucunya sendiri hingga tersungkur ke tanah. Beruntung korban selamat namun mengalami trauma. Video amatir warga merekam keributan saat pelaku IE menjambak rambut dan membanting Makli, seorang nenek berusia 85 tahun di Kampung Gandasoli, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kejadian bermula saat pelaku tidak terima ditegur oleh sang nenek lantaran rumah berantakan dan sering meninggalkan anaknya. Keluarga korban pun langsung melerai. Sang nenek tidak mengalami luka-luka namun mengalami trauma. Di jambret ininya, ini kan si nenek kan lagi duduk di bangku. Nah, yang cewek itu kan lagi dipisah sama cewek satu lagi. Nah, sini si emak mau ke belakang, udah jalan, dijampak dari belakang, dibanting. Itu gara-garanya apa sih? Ya gara-garanya itu nggak beres-beres di rumah. Kini pelaku dan korban sudah bernamai setelah pihak desa dan Polsek Mande memfasilitasi keduanya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Secara internal kekeluargaannya udah bersepakat untuk bermusyawarah damai. Namun dengan satu alasan ya dari pihak keluarga, si pelaku ya mohonlah untuk tidak tinggal satu rumah lagi di Kampung Ganasoli, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande. Karena ini juga memang belum menjadi penduduk asli Desa Cikidang Bayabang. Ini juga lagi bertamu.
Pihak keluarga korban meminta pelaku untuk pindah rumah dan menjauh dari lingkungan keluarga korban. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tolak pemberian keterangan kuasa hukum Verdi Sambo pada 35 alat bukti tambahan yang diajukan kepada majelis hakim. Sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum dan majelis hakim terkait alat bukti tersebut. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Jakarta Selatan, Hakim dan pengacara Verdi Sambo sempat berdebat terkait pengajuan 35 alat bukti tambahan. Pasalnya, majelis hakim hanya memperbolehkan pengacara menyerahkan alat bukti tersebut tanpa dengan keterangan di dalam persidangan kali ini. Hakim memberikan kesempatan pengacara terdakwa untuk menjelaskannya pada saat sidang pembelaan atau pledoi sesuai aturan hukum. Ahli dan meringankan masing-masing satu yang mengajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Sebuah angkot hangus terbakar di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Sang sopir yang tersambar api langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Berkat kesigapan petugas, api berhasil dipadamkan dalam hitungan menit. Sebelumnya, angkot jurusan Cisarua Bogor ini mogok saat melintas di lokasi kejadian. Saat sang sopir mencoba memperbaiki bagian mesin seorang diri, tiba-tiba muncul percikan api. Dari pemeriksaan petugas, pemicu kebakaran diduga akibat gesekan onderdil dan kabel mesin, sehingga menimbulkan percikan api yang kemudian menyambar tangki bahan bakar kendaraan. Sang sopir yang sempat tersambar kobaran api langsung dilarikan ke rumah sakit. Bukan laporan ya, karena kami melihat sendiri posisi mobil angkot terbakar tepat di depan kantor PDAM, sebelahnya kantor damkar. Jadi bisa langsung cepat kita tangani, tapi memang api cepat sekali menyebar. Usai api berhasil dipadamkan, bangkai angkot kemudian dievakuasi ke pangkalan angkot. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di lokasi sempat tersendat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, ular piton sepanjang 8 meter ditemukan bersembunyi di plafon rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Ular piton sepanjang 8 meter ini ditemukan bersembunyi di plafon rumah warga di Jalan Baji Minasa, Makassar, Sulawesi Selatan. Ukurannya yang besar membuat proses evakuasi cukup sulit hingga petugas harus menjebol plafon rumah. Tak hanya itu, hewan jenis reptil itu pun sempat melawan hingga proses evakuasi berlangsung dramatis. Bahkan warga sekitar yang menyaksikannya pun ikut panik. Warga lebih waspada lagi terhadap binatang yang satu ini, khususnya ular, karena biasanya mereka kalau sudah sarangnya dipenuhi dengan air, digenangi air, mereka akan naik mencari tempat-tempat yang lebih hangat. Ular piton tersebut berhasil diamankan dan langsung dibawa ke markas Tim Damkar Makassar untuk selanjutnya diserahkan ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sulsel. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Meski di tengah cuaca buruk jelang tahun baru, tak menyurutkan warga untuk bepergian agar bisa berlibur di kampung halamannya. Bahkan jumlah penumpang kereta api dan bus semakin ramai seperti di stasiun kereta api Pasar Senen dan Terminal Kalideres, Jakarta. Warga terus memadati ruang tunggu Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis siang. Para pemudik diantaranya tujuan Pulau Sumatera dan Jawa Tengah ini baru sedianya pulang kampung karena dapat cuti libur bekerja dan kuliah. Meski di tengah cuaca buruk jelang tahun baru, tak menyurutkan mereka untuk bepergian agar bisa berlibur di kampung halamannya. Sebanyak 6.000 pemudik telah berangkat dengan 900 bus melalui Terminal Kalideres selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2022.
Jumlah penumpang kereta api juga kembali naik jelang tahun baru. Per 29 Desember, 32.000 penumpang berangkat dari Jakarta menuju daerahnya masing-masing, kendati cuaca buruk membayangi mereka. PT KAI sudah menyiapkan alat material untuk siaga cuaca buruk di 29 titik unit penanganan teknisi dan 1.000 lebih petugas. Tujuannya untuk penanganan kondisi tertentu selama periode Natal dan Tahun Baru. Dari 736.000 tiket kereta untuk periode Nataru, 390.000 tiket telah dipesan untuk perjalanan hingga 8 Januari 2023. Pemirsa, dampak cuaca ekstrim membuat harga ikan laut mengalami kenaikan. Di Pasar Gandoang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, harga ikan laut naik hingga 10%. Sementara di Pasar Tradisional Surabaya, Jawa Timur, harga ikan laut mengalami kenaikan hingga 25%. Cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir berdampak pada naiknya harga ikan laut di Pasar Tradisional Semolwaru, Surabaya. Harga ikan laut melonjak hingga 25%. Harga ikan tongkol salah satunya, yang semula dijual Rp40.000 per kilogram, kini naik Rp10.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sejumlah pedagang ikan laut mengaku kenaikan harga ikan ditengarai karena cuaca ekstrem yang terjadi, sehingga stok ikan untuk pedagang mengalami penurunan. Cumi itu mahal sekali, cumi sekarang 80 cumi sekarang. Sebelumnya berapa? Sebelumnya yang 65, 70 paling mahal, sekarang 80. Ini mengalami kenaikan apa karena menjelang tahun baru juga? Bukan, karena cuaca buruk aja. Sementara di Pasar Gandoang Kabupaten Bogor, kenaikan harga terjadi hampir pada semua jenis ikan laut. Salah satunya ikan kembung banjar dan cumi-cumi. Ikan kembung banjar yang biasanya dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cumi-cumi yang biasanya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan. Harga kebutuhan pokok menjelang tahun baru di sejumlah pasar di tanah air mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Baru, Bekasi, Jawa Barat misalnya. Harga cabai merah dan bawang merah mengalami kenaikan. Pemirsa, harga cabai merah di Pasar Baru Kota Bekasi mengalami kenaikan dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Sementara cabai rawit hijau dari Rp22.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah harganya naik dari Rp20.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga jual telur di salah satu distributor di Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur. Harganya mencapai Rp70.000 per papan. Dari yang sebelumnya hanya Rp55.000 per papan yang berisi 30 butir. Meski mengeluh mahal, pembeli tetap membeli telur sebagai kebutuhan pokok untuk menyambut tahun baru. Sementara itu, tim gabungan dari Dinas Perdagangan, tim pengendali inflasi, Bulog bersama TNI dan Polri menggelar sidak ke Pasar Bina Usaha Melabuh Aceh Barat Aceh pada Kamis siang. Mereka menyisir pasar guna memastikan harga dan mencari tahu penyebab kenaikan harga sejumlah bahan pokok. Sidak untuk memastikan tidak ada distributor atau pedagang nakal yang menumpuk barang untuk keuntungan. Pemirsa, Timnas Indonesia bermain imbang melawan Thailand. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Atap rumah warga dan kawasan wisata pemandian Pancoran di Banyuwangi, Jawa Timur rusak usai angin kencang menerjang wilayah ini. Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, 2 rumah warga rusak parah tertimpa batang pohon yang patah usai hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah tersebut. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Lebak. Akibatnya, 2 rumah warga di Kampung Kadu Jami rusak parah usai tertimpa batang pohon yang patah. Selain merusak rumah warga, patahnya batang pohon juga merusak kabel aliran listrik sehingga membuat aliran listrik di wilayah ini padam. Pemilik rumah yang pada saat kejadian sedang memperbaiki atap yang bocor langsung berlari menyelamatkan diri saat mendengar batang pohon besar yang patah. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, pengunjung tempat wisata panik saat angin puting beliung menerjang kawasan wisata di Dusun Pancoran, Kecamatan Rogo Jampi. Warga yang didominasi anak-anak berusaha menyelamatkan diri dan mencari tempat aman untuk berlindung. Akibat peristiwa ini, atap bangunan di kawasan wisata roboh. Angin puting beliung juga menerjang desa Karangbendung. Selain merobohkan 2 atap rumah warga, terjangan angin juga membuat 7 pohon tumbang hingga menutup akses jalan. Tim reaksi cepat BPBD Banyuwangi dan Kepolisian Polsek Rogo Jampi langsung mengevakuasi pohon tumbang agar tak mengganggu arus lalu lintas. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ada 2 desa, Desa Rogo Jampi dan Desa Karangbendung, Kecamatan Rogo Jampi. Untuk dusunnya sementara yang kami dapat informasi ada 5 dusun, mulai dari Lugonto, Dusun Rogo Jampi Utara, Pancoran, Kerajaan, dan Karanganyar. Terjangan angin kencang juga turut merusak 2 rumah warga di Dusun Persak, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Angin kencang terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah ini sejak pagi hari. Para korban memilih mengungsi ke rumah tetangga untuk sementara karena masih khawatir muncul angin kencang susulan. Tim Liputan melaporkan. Berkecepatan tinggi, sebuah mobil hilang kendali hingga menabrak mobil lain serta 3 motor di Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di Sumatera Utara, minibus bermuatan wisatawan tercebur ke laut di dermaga Panton Bagan Asahan. Penyelamatan korban pun berlangsung dramatis. Petugas gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut bersama warga berupaya menyelamatkan pengemudi dan seorang penumpang mobil minibus yang terjun ke perairan Asahan Kamis petang. Mobil nahas bermuatan 6 orang termasuk diantaranya sopir alami kecelakaan tunggal. 4 orang berhasil keluar sesaat mobil terjun ke laut. Namun supir serta seorang lainnya terjebak di dalam kabin. Tim gabungan berhasil menyelamatkan kedua korban pada Kamis malam. Mobil pengangkut keluarga ini tengah berwisata di tepi dermaga. Saat mereka akan pulang, pengemudi diduga hilang kendali hingga mobil pun tercebur ke laut. Jadi korbannya itu sebenarnya satu keluarga itu ada 6, cuman yang mutar mobil itu adalah 1 orang. Nah, jadi 1 orang pada saat itu dia mungkin karena terlalu ramai kendaraan, jadi mungkin ada kegugupan sedikit di dalam dirinya, jadi gas itu langsung tertekan. Sementara di ibu kota, kendaraan SUV rusak parah di bagian depan usai terlibat kecelakaan beruntun dengan mobil minibus dan 3 unit sepeda motor yang juga rusak di Jalan Kebonjeruk Raya, Jakarta Barat, Kamis malam. Para pengendara sepeda motor pun luka-luka dan 1 diantaranya patah tulang dan langsung jalani perawatan rumah sakit. Diduga mobil SUV hilang kendali saat melaju kencang menjadi pemicu kecelakaan tersebut. Tim Liputan melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten menyatakan artis Nikita Mirzani bebas dari dakwaan kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Mendengar putusan hakim, Nikita langsung sujud syukur, menangis histeris. Nikita Mirzani langsung bersujud di lantai ruang sidang Pengadilan Negeri Serang Kamis siang. Begitu hakim menyatakan ia bebas dari tahanan. Namun Nikita tak kunjung bangkit dari sujud syukurnya. Hanya suara tangisnya yang kian keras.
hingga tim kuasa hukum dan petugas pengadilan harus membantunya bangkit. Setelah Nikita Mirzani mulai tenang, majelis hakim melanjutkan sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra tersebut. Tangis bahagia pecah begitu sidang kasus tersebut resmi ditutup. Nikita ditahan setelah dilaporkan Dito Mahendra atas kasus pencemaran nama baik dan fitnah lewat media sosial. Namun Dito yang sedianya dihadirkan pihak jaksa penuntut umum sebagai saksi tidak pernah hadir dalam sidang hingga 4 kali berturut-turut. Pertimbangan memang Dito telah melecehkan lembaga peradilan maupun lembaga adiaksa, sehingga majelis hakim mengambil keputusan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Pasca dinyatakan bebas murni, akhirnya Nikita Mirzani keluar dari rumah tahanan kelas 2B Serang. Niki senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga dan anak-anaknya setelah berpisah selama hampir 3 bulan. Aku udah speechless karena di luar ekspektasi ya. Yang aku tahu cuman mudah-mudahan ditangguhkan gitu karena harus operasi. Ternyata faktanya malah dibebaskan. Jadi ya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Cuma bersyukur aja. Sebelumnya, artis sensasional Nikita Mirzani terjerat kasus pencemaran nama baik yang membuatnya harus ditahan di penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Jelang libur tahun baru, ribuan kendaraan padati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Sementara sedikitnya 15.000 kendaraan wisatawan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Seperti inilah arus lalu lintas di kawasan Terusan Paster, Bandung, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan memadati Kota Kembang jelang libur akhir tahun. Kendaraan wisatawan masih didominasi plat Jabodetabek. Data dari Jasa Marga sejak pukul 12 siang hingga pukul 7 malam, sudah ada 15.000 kendaraan yang masuk ke Kota Kembang melalui gerbang tol Paster. Ribuan kendaraan juga memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat pada Kamis malam. Kendaraan yang didominasi mobil pribadi sedianya melintasi ruas tol Cipali ke Jawa Tengah serta tol Purbalenyi. Warga memanfaatkan liburan tahun baru ke kampung halaman serta tempat wisata. Pemirsa, kerusuhan di sepak bola Indonesia kembali terjadi. Kali ini bus yang mengangkut para pemain tim nasional Thailand diduga diserang oleh supporter Indonesia. Akibatnya kaca bus bagian samping pecah. Bus yang membawa para pemain tim nasional Thailand jelang pertandingan melawan Indonesia di Piala AFF 2022 diserang oleh para supporter Indonesia. Kejadian ini terjadi saat bus timnas Thailand akan memasuki area Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Tak hanya berusaha menghadang, puluhan supporter bahkan memukul kaca bus, diduga menggunakan kayu dan melemparnya dengan batu hingga pecah. Beruntung tidak ada pemain hingga tim pelatih dari Thailand yang mengalami luka. Mobil dikerubungin kan sama ultras, terus ditabokin, dipukulin, tendangin, wah, sampai kacanya pecah. Ini bus pembawa pemain Thailand? Iya. Tadi dari arah mana bang? Mulai dikepung sama gerbang masuk. Insiden penyerangan yang terjadi disesalkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Menurut pelatih berpaspor Korea Selatan itu, tindakan seperti ini sangat tidak terpuji dan justru merugikan timnas Indonesia karena rawan mendapatkan sanksi dari FIFA. 그 부분에 있어서 만약에 피파나 이런 데서 또 징계를 주게 되면 우리 선수들이 아무 간중 없이 무관중으로 경기를 해야 되기 때문에 그런 부분은 한 번 더 좀 조심해 줬으면 좋겠고 우리 인도네시아 대표팀을 응원해 주는 것도. Kini bus pengangkut pemain timnas Thailand telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan dan memburu pelaku pelemparan. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.
Sementara timnas Indonesia harus puas berbagi poin setelah hanya bermain imbang melawan Thailand pada Piala AFF 2022. Dalam laga ini peluang Indonesia untuk menang sebenarnya begitu besar karena Thailand harus bermain dengan 10 orang. Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis sore, timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang kontra Thailand dalam lanjutan Piala AFF 2022. Skuad Garuda sebenarnya berhasil buka keunggulan lebih dulu dari titik putih lewat aksi Mark Locke. Indonesia semakin diuntungkan setelah Thailand harus bermain dengan 10 orang setelah salah satu pemainnya di kartu merah wasit akibat melakukan pelanggaran keras terhadap Sadil Ramdhani. Namun unggul jumlah pemain membuat Indonesia lengah. Thailand berhasil cetak gol penyeimbang 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Yang penting juga untuk semua, kita tidak kalah hari ini ya. Kita 1-1 lawan Thailand. Kita tim lebih bagus. Thailand di sini takut sekali untuk main lawan kita di kandang kita. Tapi mungkin 1, 2, 3 tahun lalu Thailand datang ke sini mungkin dengan percaya banyak. Tapi sekarang sudah berubah. Dalam laga ini Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo juga kembali menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Meski gagal meraih poin maksimal, Jokowi berharap timnas Indonesia tetap dapat melaju ke babak semifinal. Satu. Saya kira yang paling penting bisa masuk semifinal, masuk final, itu yang kita harapkan. Artinya masih optimis ya Pak ya? Masih optimis akan lolos dan menjadi juara AFF? Optimis dong, mainnya bagus banget lagi. Itu gimana sih? Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasmen Grup A di bawah Thailand. Selanjutnya skuad asuhan Sintayong akan melakoni laga pamungkas dengan bertandang ke Filipina 2 Januari mendatang. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Selama 28 tahun, Indosiar telah menemani keluarga Indonesia mendapatkan hiburan dan informasi. Semoga dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas, Indosiar terus menghasilkan tayangan yang berkualitas, menjadi stasiun televisi kebanggaan bangsa. Selamat ulang tahun ke-28 Indosiar luar biasa. Indosiar luar biasa. Saksikan kemegahan 2 malam puncak konser Indosiar Best. Konsernya 28 tahun Indosiar luar biasa. Live in Indosiar.